Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pembelajar muda akuntansi dimanapun Anda berada. Tidak dipungkiri bahwa ketika kita mendengar kata akuntansi pertama kali, di antara kita memiliki beragam persepsi tentang akuntansi sebagai disiplin akademik. Ada pembelajar yang memperlakukan akuntansi sebagai ilmu sosial murni yang kemudian diwujudkan dalam belajar dengan cara hafalan. Ada yang mempersepsikan akuntansi sebagai sesuatu yang membosankan karena hanya debit kredit, tetapi tidak ada rasionalitas yang mendasari itu. Ada yang mempersepsikan akuntansi dianalogikan sebagai ilmu fisikanya anak-anak IPS, atau bahkan juga ada yang mungkin saja trauma ketika belajar akuntansi pertama kali. Di sisi yang lain, kita juga tidak dapat memungkiri bahwa di dunia kerja hampir semua organisasi-organisasi yang besar itu membutuhkan ilmu akuntansi yang kemudian terrefleksikan dengan kebutuhan lulusan akuntansi. Dalam kesempatan ini saya tidak bermaksud untuk mengklarifikasi persepsi-persepsi yang ada, tetapi saya justru mencoba untuk menawarkan akuntansi dari perspektif yang baru, yang dalam hal ini adalah akuntansi sebagai teknologi. Sebagai teknologi, akuntansi terbentuk oleh 3 pilar utama. Pilar utama dan pertama adalah pilar matematika, yang dalam hal ini kemudian direpresentasikan dengan aturan debit kredit. Jadi dalam proses pembelajaran kita nanti akan melihat aturan debit kredit itu tidak sebatas aturan yang harus dihafalkan, aturan yang harus dipegang terus-menerus, tetapi justru kita akan melihat aturan debit kredit tersebut dari perspektif matematika. Ketika kita melihat debit kredit sebagai perspektif matematika dengan rasionalitasnya, maka secara otomatis kita akan bisa menerima dan memegang aturan debit kredit itu sepanjang waktu. Seperti halnya ketika di matematika kita belajar 2 tambah 3 sama dengan 5. Sejak SD, bahkan TK sampai sekarang pun kita tetap pegang 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian pilar yang kedua adalah prinsip dasar. Pilar ini diwujudkan dalam bentuk standar atau aturan-aturan
yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Yang di akuntansi sekarang ini yang seringkali kemudian dikatakan bahasa, bahwa akuntansi merupakan bahasa bisnis. Dan kemudian pilar yang ketiga adalah rancang bangun. Yang dimaksud dengan pilar rancang bangun ini berarti akuntansi itu bisa dirancang, didesain sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh penggunanya. Jadi akuntansi tidak perse pokoknya harus seperti itu. Akuntansi untuk UMKM berbeda dengan akuntansi untuk perseroan terbatas atau akuntansi untuk perusahaan yang go public, berbeda dengan akuntansi pemerintahan, berbeda juga untuk akuntansi di yayasan dan sebagainya. Jadi pada dasarnya pilar ketiga ini juga sama pentingnya dengan dua pilar sebelumnya. Namun dalam kaitannya dengan fundamentalnya memang pilar utama dan pertama adalah pilar matematika. Dilanjutkan dengan pilar prinsip dasar agar informasi yang dihasilkan oleh akuntansi bisa dipahami oleh banyak orang butuh bahasa. Dan kemudian pilar ketiga, kita bisa merancang akuntansi sesuai kebutuhan kita dengan tetap menjaga pilar matematika dan pilar prinsip dasar. Nah, kalau kita melihat akuntansi dari teknologi, mungkin di antara kita ada yang berpikir, bisakah akuntansi dianalogikan dengan teknologi informasi? Komputer, HP, laptop, ya. Pada dasarnya bisa. Karena kita tahu bahwa semisal laptop itu juga ukurannya beda-beda, kan? Fontnya bisa beda, keyboardnya bisa berbeda-beda. Ya, jadi dari situ sebenarnya kita bisa menganalogikan akuntansi dengan laptop misalnya. Yang mana laptop itu sudah juga mencerminkan atau berpijak pada tiga pilar tersebut. Hanya kemudian bedanya adalah kalau laptop, HP misalnya, itu fungsi dasarnya adalah menyajikan informasi, segala ragam informasi. Sementara kalau akuntansi juga menyajikan informasi, hanya informasinya khusus, yaitu informasi tentang dana. Informasi tentang sesuatu yang mempunyai atau yang bisa diukur dengan nilai moneter. Bagaimana dengan teknologi yang lain? Semisal kita tampilkan di sini. Bisakah kita menganalogikan teknologi akuntansi sebagai teknologi dengan pesawat yang seperti di gambar ini? Ya, bisa. Hanya memang kemudian perlu kita ketahui. Kalau kita lihat fisiknya tentu akuntansi tidak akan seperti itu. Tetapi di dalam pesawat ini ada yang namanya kokpit. Bayangkan saja Airbus A380 tadi
Di dalamnya tidak ada informasi tentang ketinggian, informasi tentang kecepatan pesawat, informasi tentang arah pesawat. Juga tidak ada informasi tentang temperatur udara di luar. Tentu pilot akan sangat-sangat kesulitan. Penumpangnya pun juga selalu khawatir. Kan? Jadi dalam hal ini, akuntansi bisa dianalogikan seperti kokpitnya pesawat. Dia menyajikan beragam informasi. Tapi sekali lagi, informasi yang disajikan berbeda dengan pesawat. Kalau di pesawat tadi bisa ukurannya temperatur pakai Celcius, kecepatan pesawat dengan kilometer atau miles gitu ya. Tapi kalau akuntansi menyajikan semua informasi dalam ukuran yang seragam, yaitu ukuran nilai moneter. Jadi saya kira itu awal dari pembahasan kita tentang akuntansi, yang mana saya mencoba mengajak pembelajar muda yang biasanya membutuhkan pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu, mengapa itu, dan bagaimana itu akan saya coba untuk jawab melalui pembelajaran di kanal ini. Demikian kata awal saya. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya yang akan menjelaskan lebih detail isu-isu yang kita angkat dari pembahasan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, salam akuntansi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.